Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan membahas materi mengenai review literatur dan pengembangan hipotesis. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah metodologi penelitian. Nah, literatur dan hipotesis itu merupakan dua hal yang penting pada saat Anda melakukan penelitian. Jadi di hari ini saya akan mencoba memberikan gambaran bagaimana melakukan review literatur dan pengembangan hipotesis. Serta saya akan menunjukkan letak dari kedua hal ini dalam suatu penelitian. Nah, pertama kita akan bahas tentang penelitian. Penelitian itu merupakan suatu proses yang terorganisasi, sistematis, berdasarkan data, kritis, objektif, dan suatu investigasi terhadap permasalahan dalam rangka menemukan jawaban atau solusi yang tepat. Itulah penelitian. Ya. Penelitian itu kalau kita menggunakan bahasa Inggris, research. Jadi kita akan terus-menerus melakukan suatu hal ya untuk mencari jawaban yang tepat. Nah, pengertian ini juga menunjukkan bahwa seorang peneliti itu harus bekerja dengan terorganisasi dan sistematis. Jadi Anda sebagai seorang mahasiswa itu pada saat melakukan perencanaan proposal atau penelitian, Anda harus terorganisasi. Anda tahu apa yang Anda lakukan, ya. Dan kaitannya sekarang, Anda harus tahu bagaimana mencari literatur yang baik. Setelah mencari, membacanya, kemudian Anda melakukan review. Itu penting sekali. Hal ini akan mendukung Anda pada saat menyusun hipotesisnya. Nah, jadi di sini ada keterkaitan yang erat antara review literatur dan juga pengembangan hipotesis. Nah, dua hal ini yang kita bahas di hari ini. Ya. Nah, di langkah awal penelitian yang harus Anda ketahui adalah bagaimanakah mengidentifikasi permasalahan. Ya. Ini penting sekali. Jadi penelitian itu adalah membantu kita, Anda sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang peneliti dalam memecahkan permasalahan. Jadi di awal, bagaimana kita harus mengetahui permasalahan tersebut. Kita harus mengidentifikasinya. Ya. Nah, di sini secara spesifik, dalam suatu penelitian, Anda harus mengetahui dua hal. Satu, research gap, dan yang kedua, fenomena gap. Research gap tersebut, Anda mengetahui nanti letak penelitian Anda di mana dalam suatu skema penelitiannya. Ya. Anda di mana sekarang? Anda tahu bahwa Anda sekarang melakukan penelitian terkait misalnya kaitan antara CSR dan kinerja. Nah, Anda tahu penelitian sebelumnya di sebelah mana, apa yang telah dilakukan. Kemudian Anda memberikan tambahan suatu ilmu atau tambahan suatu penelitian yang mengkaitkan antara CSR dan kinerja perusahaan tersebut. Dan yang kedua, fenomena gap. Fenomena gap ini menunjukkan ya pentingnya topik yang Anda teliti. Misalnya CSR. Mengapa Anda tertarik dengan CSR tersebut? Ya. Jadi misalnya bahwa kita sebagai seorang konsumen, sebagai seorang rakyat itu ingin mengetahui bagaimanakah tanggung jawab suatu perusahaan terhadap lingkungannya, ya, terhadap masyarakat di sekitarnya. Itu penting sekali. Jadi CSR itu merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Nah, kemudian setelah itu tadi terkait dengan research gap. Penelitian sebelumnya apa yang mereka telah kerjakan, kemudian di sini Anda akan menambahkan. Apakah Anda akan melakukan replikasi misalnya? Tentu saja replikasi ini harus sesuai dengan konteks di Indonesia. Nah, selain itu, pendahuluan yang baik itu Anda harus bisa membedakan problem dan simptom. Simptom itu gejala. Contoh sederhana adalah pendapatan perusahaan itu turun secara drastis. Itu merupakan suatu gejala. Tapi problemnya apa? Itu yang harus kita cari nanti gitu loh. Apakah karena misalnya karyawan yang motivasinya rendah, ya, atau karena persaingan yang ketat, atau inovasi perusahaan yang kurang gitu loh. Nah, ini kita harus gali. Jangan sampai Anda meneliti simptomnya. Ya. Contoh paling sederhana kalau kita ikuti sekarang ini, kalau Anda sakit, itu terasa panas. Itu problem atau simptom? Apakah itu sakitnya? Bukan. Panas adalah simptomnya. Tapi sakitnya harus dicari lagi. Gitu kan. Nah, setelah Anda tahu permasalahan, Anda harus membuat
pertanyaan penelitian dengan baik, jelas, tegas. Ya, penelitian ini sebagian dengan kalimat tanya. Ya, misalnya, ya, apakah corporate social responsibility meningkatkan kinerja perusahaan? Ya, atau apakah pergantian direktur atau komisaris mengakibatkan peningkatan manajemen laba misalnya. Jadi kalimat itu harus jelas, ya, ringkas dan tepat. Nah, pertanyaan penelitian inilah nanti merupakan roh dari penelitian ini. Kemudian selanjutnya Anda mengidentifikasi manfaat penelitian. Mengidentifikasi tersebut berarti Anda harus tahu untuk siapakah penelitian ini. Ya, kepada regulator, kepada perusahaan, kepada investor misalnya. Nah, bagian berikutnya adalah review literatur, pengembangan hipotesis, kemudian metodologi penelitian, analisis hasil, kesimpulan, dan saran. Nah, bagian ini akan membahas dua hal penting, yaitu review literatur dan pengembangan hipotesis. Nah, kita menginjak pertama itu review literatur. Jadi review literatur itu adalah proses mencari literatur yang tepat. Nah, review literatur ini sudah dilakukan di awal pada saat Anda mencari riset gap tersebut. Ya, jadi Anda harus mengkaji perkembangan suatu bidang penelitian. Ya. Nah, selanjutnya setelah Anda mengetahui permasalahan, maka kita akan melakukan review literatur yang jauh lebih ekstensif. Ya. Jadi literatur review atau review literatur ini itu melakukan penelusuran. Mulai dari awal munculnya suatu ide sampai dengan perkembangan terbaru. Jadi di sini perkembangan terbaru seperti apa? Apa yang telah dilakukan? Sampai di manakah penelitian tersebut? Ya. Nah, jadi di sini peneliti menjelajah semua sumber untuk memperoleh literatur yang tepat. Jadi Anda harus membuka pandangan, insight Anda harus mencari ya terkait dengan topik yang Anda bahas. Misalnya tadi seperti CSR, Anda cari semuanya. Baik di jurnal, koran kan kita bahas lebih detail nanti. Ya. Sumber literatur, ya, yaitu pertama textbook, jurnal, tesis atau disertasi atau skripsi, proceeding, laporan, koran, internet. Nah, tapi ingat ya, pada saat kita melakukan kajian penelitian, ya, yang paling utama adalah Anda mencari artikel di jurnal. Ya. Karena jurnal itu merupakan kumpulan artikel-artikel yang diterbitkan dan artikel tersebut merupakan intisari dari suatu penelitian. Ya, jadi utamakan Anda menggunakan artikel yang telah terbit di jurnal. Nah, selanjutnya Anda harus tahu juga bahwa jurnal itu juga banyak sekali macamnya. Ya, secara umum jurnal dapat dibagi dua, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Apa yang dikategorikan jurnal nasional? Ya, yaitu jurnal yang diterbitkan karena kita di Indonesia, diterbitkan di Indonesia. Dan di sini dibagi dua, jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal nasional yang belum terakreditasi. Dan kebetulan di Indonesia kita menggunakan terakreditasi SINTA. Untuk jurnal nasional terakreditasi itu 1 sampai 6. Ya. Kemudian yang kedua, jurnal belum terakreditasi berarti ya belum terakreditasi di SINTA tersebut. Nah, saya sarankan pada saat Anda mencari literatur, coba mencari pada jurnal nasional terakreditasi SINTA di grade 2 atau di tingkat 2, di SINTA 2. Usahakan cari di situ. Ya. Karena di jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 dan 1, biasanya proses reviewnya itu jauh lebih ketat. Sehingga Anda akan bisa memperoleh kualitas artikel yang lebih baik juga. Nah, sumbernya untuk mencari jurnal nasional terakreditasi SINTA bisa kita lihat di http://sinta.ristekbrin.go.id. Di situ banyak sekali informasinya. Ya, mungkin kalau waktunya nanti kita masih panjang, saya akan tunjukkan mencari jurnal di SINTA Ristek Brin tersebut. Jurnal nasional itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional belum terakreditasi. Nah, untuk Indonesia, ya, jurnal nasional terakreditasi tersebut adalah jurnal nasional terakreditasi SINTA. Di Indonesia terbagi SINTA 1 sampai 6. Nah, kemudian jurnal nasional belum terakreditasi berarti jurnal tersebut sudah terbit, punya ISSN, tapi belum terindeks di SINTA Ristek Dikti atau SINTA Ristek Brin. Nah, nasional terakreditasi SINTA tersebut terbagi 1 sampai 6.
Dan yang paling baik kualitasnya adalah yang ada di Sinta 1 dan Sinta 2. Nah, saran saya kepada Anda sebagai seorang peneliti, itu gunakanlah artikel yang telah terbit di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2. Mengapa? Karena di jurnal nasional tersebut proses reviewnya jauh lebih baik. Ya, sehingga dengan proses review yang lebih baik, maka akan menghasilkan artikel yang lebih baik juga. Jadi dengan baca artikel yang baik, maka Anda akan memperoleh bahan yang baik juga. Ya, jadi saran saya fokuskan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan 2 pada saat mencari literatur yang dibutuhkan. Nah, di mana cara mencari jurnal Sinta 2 tersebut atau jurnal Sinta 1 sampai 6 itu ada di alamat website ini, yaitu sinta.ristekbrin.go.id. Ya, kalau waktunya lebih panjang, saya akan mencoba menjelaskan lebih detail bagaimana mencarinya, kemudian bagaimana mencari artikel yang kita butuhkan. Ya. Nah, kemudian jurnal internasional. Ya. Ada jurnal internasional yang bereputasi baik. Di bidang ekonomi atau bisnis atau akuntansi, itu bisa dikatakan jurnal yang terindeks Scopus dan Social Science Citation Index itu merupakan jurnal yang bereputasi baik. Jadi, coba cari artikel yang telah terbit di jurnal yang sudah terindeks Scopus atau Social Science Citation Index. Ya, itu juga mempunyai kualitas yang baik juga. Ya. Kemudian, jurnal internasional juga, ya, bisa juga Anda mencari jurnal internasional yang telah terindeks Emerging South Citation Index misalnya, atau DOAJ. Itu juga bisa dijadikan sumber dalam mencari literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, kemudian di mana mencarinya? Ya, salah satunya Anda bisa mencari artikel atau itu jurnal tersebut di publisher-publisher besar. Contohnya misalnya Elsevier, Emerald Insight, Wiley, Springer, Inderscience, Taylor & Francis, Oxford, itu merupakan contoh publisher besar. Biasanya jurnal yang mereka terbitkan itu kualitasnya juga baik. Ya. Sehingga jika Anda mencari artikel di publisher besar ini, ya Anda bisa memperoleh artikel yang baik juga. Nah, berikutnya ya adalah mengingat begitu banyaknya informasi atau artikel yang tersedia di internet ya. Nah, Anda harus memilah. Ya. Memilah artikel tersebut, ya. Memilah artikel yang memang sesuai dengan materi yang akan Anda gunakan. Artikel yang memang sesuai dengan penelitian Anda. Ya. Nah, ini sangat penting. Nah, berarti di sini juga Anda harus memahami ya perkembangan penelitian di bidang tersebut. Berarti Anda bisa memahami ya artikel mana yang awal atau seminal paper sampai dengan perkembangan saat ini. Ya, Anda juga harus memahami teori apa yang digunakan. Ya, contohnya misalnya teori agensi, teori socio-emotional well, teori kontingensi, ya. Institutional teori misalnya, banyak sekali. Anda harus tahu itu di depan. Nah, setelah Anda mengetahui teori yang dipakai, Anda mengetahui artikel utama di bidang tersebut, maka Anda harus melakukan suatu penelusuran sampai ke saat ini. Ya. Bagaimana perkembangan artikel tersebut? Bagaimanakah perkembangan di bidang penelitian tersebut? Ya. Nah, mengapa ini penting? Karena ini menunjukkan bahwa Anda memahami perkembangan terbaru di bidang tersebut. Jadi artikel Anda itu bisa up to date. Apa yang Anda lakukan, itu Anda memahami kondisi saat ini. Nah, berikutnya setelah Anda menggunakan kajian tadi, ya, Anda selanjutnya harus memahami cara melakukan review yang baik. Ya, misalnya Anda sudah dapat artikel banyak yang terkait dengan CSR dan kinerja lingkungan misalnya. Berikutnya Anda harus paham bagaimana tuh caranya melakukan review literatur? Ya. Yang pertama, Anda sebagai seorang peneliti, Anda harus paham isu utama yang dilakukan atau yang dibahas di artikel tersebut. Ya. Kemudian tadi kita bahas teori apa yang dipakai. Ya. Kemudian bagaimanakah peneliti melakukan metodologi penelitian tersebut dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian memahami hasil penelitian, kemudian memahami kelemahan penelitian, dan juga memahami saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, jadi di sini pada saat Anda membaca suatu artikel, tulislah
tulis, ya, buat suatu tabel review, Anda tulis artikel ini ditulis oleh siapa, terbit di mana, kemudian isu penelitiannya itu apa, teori dipakai apa, bagaimana metode penelitiannya, hasilnya seperti apa, kelemahan penelitiannya, kemudian saran untuk penelitian selanjutnya. Dibuat aja tabel. Ya, jadi setiap artikel yang Anda baca dibuat tabel untuk memahami perkembangannya itu nanti. Nah, sekali lagi, yang namanya review literatur itu adalah suatu kajian, ya, mengenai suatu bidang. Jadi di sini review literatur itu bukanlah review individual untuk artikel tersebut, tidak. Ya, jangan sampai misalnya dalam review literatur yang Anda lakukan, artikel A, Anda ada bahas secara detail, jangan. Lebih baik yang Anda lakukan adalah mengkaji berdasarkan suatu ide. Ya, bagaimanakah keterkaitan antara CSR dan kinerja? Hasilnya seperti apa? Misalnya ada penelitian yang menunjukkan hasilnya positif, siapa saja? Dilakukan di mana? Kemudian ada yang negatif, siapa saja yang menunjukkan hasil negatif tersebut? Ya, kemudian di mana dilakukan? Bahkan kalau misalnya ada penelitian yang tidak menunjukkan hasil yang signifikan, Anda juga jelaskan di situ. Jadi ada paham. Ya. Nah, jadi selanjutnya kita harus tahu untuk review literatur tersebut pada saat menulisnya Anda harus mengetahui cara penulisan referensinya. Ada EPE, ya, ada berdasarkan nomor, ada berdasarkan metode Harvard. Ya, Anda harus tahu. Selanjutnya juga saya sarankan, ya, Anda harus paham software yang digunakan untuk referensi ini. Banyak sekali software yang bisa digunakan. Apakah itu Zotero, Mendeley, EndNote, silahkan gunakan saja karena itu akan sangat membantu Anda nanti pada saat menyusun referensinya atau menyusun daftar pustakanya. Nah, selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Ya. Setelah tadi kita melakukan kajian menyeluruh mengenai satu topik, yang mulai dari awal munculnya satu ide, seminal paper apa yang digunakan, kemudian sampai perkembangan saat ini. Jangan lupa di Indonesia seperti apa perkembangannya itu. Ya. Selanjutnya adalah kita harus mengembangkan hipotesis. Nah, apakah hipotesis tersebut? Hipotesis adalah dugaan sementara. Dugaan kita sebagai seorang peneliti mengenai arah hubungan atau arah pengaruh dari suatu variabel ke variabel yang lain. Dari mana kita menduga? Ya, dugaan kita itu berdasarkan kajian literatur yang telah kita lakukan dan juga berdasarkan kajian teori yang telah kita lakukan. Jadi di sini kita menduga suatu hubungan berdasarkan kajian literatur atau review literatur yang telah kita lakukan. Ya. Jadi hipotesis itu jangan datang tiba-tiba, tapi hipotesis itu didasarkan argumentasi, dukungan teori, kajian penelitian terdahulu yang telah kita lakukan. Nah, hipotesis itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu berarti kita menduga bahwa tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh antara variabel satu variabel yang lain. Nah, hipotesis alternatif itu berarti kita menduga ada pengaruhnya. Misalnya bahwa adopsi CSR itu akan berpengaruh terhadap kinerja, atau CSR berpengaruh terhadap kinerja. Itu hipotesis alternatif. Tapi kalau hipotesis nol kita menyatakan CSR tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja, atau CSR tidak mempunyai hubungan dengan kinerja. Itu contoh dari hipotesis tadi. Nah, kemudian hipotesis alternatif dapat dibagi menjadi dua. Hipotesis alternatif yang punya arah dan yang tidak punya arah. Contoh hipotesis alternatif yang tidak punya arah. Jadi saya ungkapkan tadi, misalnya CSR berpengaruh terhadap kinerja. Jadi di sini adopsi CSR yang baik itu akan berakibat baik juga terhadap kinerja perusahaan. Nah, tetapi pengaruh itu bisa positif atau negatif. Nah, selanjutnya hipotesis tersebut dapat juga merupakan hipotesis alternatif yang punya arah. Dalam konteks ini, ya, Anda menduga bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Jadi arahnya positif, ya. Atau misalnya kalau Anda menduga bahwa CSR itu justru berpengaruh negatif, berarti Anda akan membuat hipotesis CSR berpengaruh negatif terhadap kinerja. Ya. Mengapa itu penting? Ya, kalau saran saya, ya, pada saat Anda menyusun hipotesis, lebih baik menggunakan hipotesis punya arah. Jadi jelas posisi Anda di mana.
Jadi Anda bisa menunjukkan bahwa ya, CSR tersebut berpengaruh positif. Dari mana Anda tahu itu berpengaruh positif? Sekali lagi itu berdasarkan kajian literatur yang telah kita lakukan. Ya. Jadi sebagai kesimpulan ya, kita harus memahami bahwa pengembangan hipotesis itu berdasarkan review literatur yang telah kita lakukan. Nah, review literatur itu ya harus disajikan secara komprehensif atau menyeluruh. Ya. Dan itu harus mencakup mulai dari awal perkembangan dan sampai dengan perkembangan saat ini. Jadi, Anda bisa memberikan argumentasi yang memadai, argumentasi yang komprehensif untuk menyusun hipotesis penelitian. Ya. Untuk pertemuan saat ini, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kalau ada waktu lagi nanti kita akan membahas mengenai metodologi penelitian. Ya, bagaimana caranya kita akan menjawab pertanyaan penelitian, bagaimana kita akan menjawab atau mengkonfirmasi hipotesis yang telah kita ajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.